Manusia itu kalau sendiri bakal roboh, kalau kerjasama makin kuat. Begitu juga dengan mobil. Nah, mobil itu perlu kolaborasi juga di antara merek-merek Toyota, Honda itu semua pada bekerja sama menghasilkan suatu mobil yang sempurna sekali. Selamat datang di channel Motomobi News. Dan kali ini kita akan membahas tentang 7 kolaborasi antara pembuat mobil yang menganjurkan. Tapi sebelum itu, nih Mamang pengen ngasih tahu juga ada yang namanya barang-barang kita endorsean sendiri. Ini bukan endorse ya, bikinan. Ini kita jualan juga nih. Ada kaos seperti ini, ada polo seperti ini juga yang gambarnya tengkorak. Ini sangat ikonik gitu ya. Topi Mamang gitu ya yang dipakai, dan juga ada apa ini lagi habis topi nih. Dan juga ada apa pembunuh api litium. Ini wajib dibeli kalau misalkan di rumah Anda banyak baterai litium yang bertebaran. Karena hanya ini yang bisa mematikan api dari litium. Iya. Nah, kerjasama ini atau dibilang itu kalau di mobil rebadge atau ganti logo adalah hal biasa dalam industri otomotif. Ini sebuah kolaborasi untuk saling menguntungkan, ya kan? Mutualisme. Karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan biasanya hal ini dilakukan. Suzuki APV dan Mitsubishi Maven atau L300 jadi Isuzu Bison, atau Suzuki R3 menjadi Mazda VX. Nah, praktek seperti itu namanya rebadge gitu ya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga. Masalahnya kadang kerjasama seperti itu nggak selalu indah. Ya, ini kita bahas ya. Honda dan Isuzu. Nah, ini di tahun 99 di pasar Amerika Utara, Honda perlu SUV, tapi mereka belum siap, belum punya produk kayak gituan gitu di sana ya. Jadi minta tolong ke Isuzu. Tapi dengan syarat ya, kata si Isuzunya, Honda kasih gua MPV dong, gua kasih SUV deh, kayak gitu. Nah, ini juga kata Isuzu sih kayaknya demi untuk menguatkan segmen MPV di negara sana di Amerika. Makanya lahir Honda Passport yang berbasis dari Isuzu Rodeo. Dan Isuzu Oasis yang aslinya adalah Honda Odyssey. Nah, Isuzu Oasis itu kan MPV kan? Ya, tapi apesnya penjualan keduanya tuh nggak begitu berhasil. Isuzu Oasis itu ya nggak laku, terus pasportnya juga ya kayak... Hingga pada akhirnya Honda memperkenalkan SUV Passport yang asli bikinan Honda itu sendiri di tahun 2002. Dan malah sukses sampai sekarang. Suzuki dan Nissan. Nah, Suzuki sama Nissan itu juga kerjasama. Jadi sejak Jimny dibilang mobil yang nggak kompeten di Amerika Serikat, Suzuki kayak tergelincir menuju ke jurang kebangkrutan. Tapi di Amerika ya, mencoba bangkit, mereka harusnya punya produk pickup double cabin, mobil favorit yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Masalahnya sejak dulu Suzuki nggak pernah buat mobil seperti ini. Jadi Suzuki itu minta tolong ke Nissan supaya dibolehin deh gua nge-rebadge Frontier-nya, tepatnya generasi Navara D40 yang keluar pertama di tahun 2004. Jadi lahirlah Suzuki Equator yang mulai dijual di tahun 2009. Nah, perbedaannya signifikan, ada di grill yang lebih besar ketimbang Frontier. Jadi di tahun 2012 itu selesai diproduksi dan dijual. Total hanya terjual 5.808 unit saja. Nah, sedihnya juga Frontier laku lebih dari 50.000 unit di masa yang sama. Berarti 10%-nya aja tuh kejualnya dari Frontier. Yang kasihan banget ya. Honda dan Land Rover pernah emang. Jadi pada waktu itu Honda tuh sangat penasaran bagaimana bikinnya SUV yang ada di Amerika tentunya ya. Di Jepang pun ya begitu juga. Namun sekali lagi, karena nggak punya produk SUV pada saat itu, ya saya seleket lah itu Honda gitu ya, dengan Land Rover. Di tahun 93, Land Rover Discovery One yang diborong ke Jepang lengkap dengan varian mesin V8 dan gerak 4 roda. Langsung tuh. Jadi kalau di Jepang, kalau ngelihat ada Land Rover Discovery 1 yang mirip seperti itu namanya adalah Honda Crossroad. Mobilnya tuh sama persis dari bentuk, mesin, sampai ke masalah teknis-teknisnya itu benar-benar Land Rover banget. Dan ini satu-satunya produk berlambang Honda yang menggunakan penggerak V8. Iya juga sih. Jadi program rebadge Discovery 1 ini terus berjalan hingga Land Rover memutuskan berhenti membuatnya pada tahun 98. Lalu Honda lanjut dengan produk sendiri bernama CR-V. Nah, nama Honda Crossroad sendiri pernah muncul di tahun 2007. Yang ini asli bikinan Honda, tapi akhirnya hilang karena lagi-lagi Honda fokusnya ke CR-V dan Passport.
Lalu ada Honda and Triumph. Ini antara kerjasama Honda dan Triumph roda 4, yang ini bukan motor. Jadi Triumph juga sempat bikin mobil. Namanya adalah Triumph Acclaim. Dijual hanya di Inggris dan beberapa negara Eropa dan beberapa di Australia juga. Negara-negara persekutuannya lah ya. Triumph Acclaim ini muncul di tahun 81 dan diproduksi hingga tahun 84. Basisnya adalah Honda Blade. Kalau dilihat-lihat, ini sebetulnya versi sedan dari Civic Excellent yang ada di Indonesia. Diawali dari British Leyland, yaitu induknya Triumph, Rover, dan Land Rover pada saat itu yang mencari mitra atau mencari partner lah untuk membuat sedan menengah. Kandidatnya yaitu Honda dan Chrysler. Tapi Honda Ballade ternyata lebih meyakinkan pihak si British Leyland ini. Hampir nggak ada bedanya antara Ballade dan Triumph Acclaim. Hanya bagian interior disesuaikan agar mengikuti selera orang-orang Inggris. Dan ini merupakan kolaborasi yang sukses. Ini contohnya ada yang sukses juga. Selama 3 tahun mobil ini bisa terjual lebih dari 130.000 unit. Kerjasama antara British Leyland dan Honda pun memanjang. Nah, seterusnya yang mirip Civic Wonder ini dirubah badge-nya menjadi Rover, badge Rover. Ya, sama-sama aja sih sebetulnya. Lalu ada Opel dan Subaru. Chevrolet Zafira, MPV yang pernah sukses di Indonesia dan disukai oleh salah satu tim Motomobil News. Masa siapa nih yang suka? Saya sih suka sih. Nah, mobil ini punya banyak nama di luar sana gitu ya. Nama aslinya adalah Opel Zafira. Di Inggris sebagai Vauxhall Zafira. Di Jepang juga namanya Subaru Traffic pakai Q. Nah, merek Jepang itu pernah berada di bawah naungan General Motors sekitar tahun 99. Jadi ya nggak salah-salah juga sih. Tapi tidak sepenuhnya GM ya, karena GM itu hanya memiliki saham 20,1%. Itu pun dibeli dari Nissan yang saat itu sedang perlu uang. Subaru pun tidak keberatan saat harus menjual Traffic. Tahu mereka juga ya akhirnya punya yang disebut monobox van, MPV 3 baris dengan platform monocoque. Nah, sebelumnya pernah ada MPV Subaru Domingo, tapi tidak monocoque. Yang itu nggak pakai Q, tapi monocoque. Tapi ya nggak sukses. Yaitu Traffic ini selama 2001 hingga terakhir dijual tahun 2005 mencatatkan penjualan 12.000 unit saja. Lalu ada Toyota dan Suzuki. Ini udah pasti pada tahu lah, tapi latar belakangnya kerjasamanya ini yang menarik sebetulnya. Toyota perlu market lebih besar di pasar yang sulit mereka kuasai, yaitu India. Di India itu Suzuki lebih gila lah. Maruti Suzuki di sana. Jadi ya Toyota ini pinternya Toyota tuh nebeng ke Maruti Suzuki untuk bisa menjual Suzuki Baleno sebagai Toyota Glanza. Kerjasama ini berlangsung lancar. Diluncurkan di tahun 2019 yang mirip banget dengan Baleno di Indonesia. Tapi bisa diterima di India gitu. Jadi gimana caranya ya Toyota untuk memasarkan si Baleno ini. Jadi Toyota Glanza juga dinamai Toyota Starlet di pasar Afrika Selatan. Tentu yang namanya kerjasama harus ada, ya oke lah mutualisme gitu ya. Di Eropa, Suzuki mengganti nama Toyota Corolla Station Wagon jadi Suzuki Swiss. Diperkenalkan pada November 2020, ini mobil bentuknya keren sekali kalau Suzuki Swache ini. Kenapa nggak di Indonesia sih dimasukin? Lalu ada Mitsubishi dan Dodge. Ya walaupun Dodge juga nggak ada di Indonesia, cuma Mitsubishi juga pernah menjalin kerjasama dengan Dodge. Ya nasibnya kalau Dodge itu di Indonesia kurang begitu bagus lah ya. Tapi kalau sampat ke Meksiko gitu ya. Jangan kaget melihat Mitsubishi Mirage, tapi beda logo dan grillnya. Aku kaget. Ini adalah Dodge Attitude namanya. Dan basisnya berasal dari Mitsubishi Mirage yang sedan atau Attrage gitu dibilangnya ya. Ini ceritanya juga nggak jauh-jauh. Dodge ingin masuk ke pasar negara berkembang, tapi ya nggak punya waktu untuk mengembangkan mobil yang baru. Ya udah, ya jadi si Dodge-nya itu minta izin sama yang punya mobil gitu ya, yang sesuai. Jadi Mitsubishi Mirage jadi basis Dodge Attitude generasi yang ketiganya. 2 generasi sebelumnya menggunakan basis dari Hyundai Accent. Kalau ada yang belum kesebut sama Mamang atau di Motomobil News, silahkan komen di kolom komentar apa saja yang sudah menjadi kolaborasi mobil-mobil yang ada di Indonesia atau di luar sekalipun. Mitsubishi tuh Mamang jarang banget kedenger gitu ya. Apalagi sih Timor gitu ya, sama siapa gitu? Sama Kia tuh. Mitsubishi sama Daihatsu. Mitsubishi apa tuh? Oh iya, yang jadiin angkot. Angguna. Ya itu bisa dilihat di Motomobil News sebelumnya, kita membahas juga tentang angkot-angkot yang pernah beredar di Indonesia.
Dah, itu saja beritanya. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi. Berikut tanda loncengnya, share juga Instagram kita gitu ya ke mana ke nenek, kakek, tetangga, share juga tuh kalau kita ada Motomobi TV, ada Motomobi News. Jangan lupa juga untuk baca beritanya dan artikel-artikel menarik lainnya di motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.